Ya, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf kalau menyambungnya tidak rapi karena saya biasa mengambil satu take saja. Sudah saya sampaikan dari awal, penyampaiannya hanya bagian-bagian yang dianggap penting saja dan kita kejar waktu dengan cara ini hanya 10 menit saja. Oke, kita jelaskan lagi pada video yang kelima ini karena sambungan dari minggu yang lalu. Ya, tadi sudah ada berbagai contoh. Di sastra juga begitu, banyak puisi-puisi yang bisa memiliki pesan moral luar biasa. Oke, di teater juga saya pernah memberikan contoh, banyak film teater atau film lah sejenis itu yang memberikan pesan moral yang sangat luar biasa. Saudara nonton film The Phantom of the Opera, menonton juga film Dead Food Society, film-film yang bisa dikaji luar biasa dan kita bisa bawa ke kelas sebagai pembelajaran dengan catatan ya kita berpengetahuan tentang hal itu gitu ya. Oke, dan kita juga rindu di musik ada lagu seperti lagu dulu pada zaman ya lagu anak-anak saja dulu memiliki pesan yang luar biasa. Saya ingat ada lagu di satu repertoire di luar negeri saat itu. Padahal itu lagu anak-anak dinyanyikan oleh Claudia Pataka, itu lagu Nina Bobo, begitu ya. Itu kan lagu lulabi, lagu tidur, begitu ya. Lalu itu memiliki kesan tersendiri dan sejarah tersendiri bagi orang Belanda dan dinyanyikan oleh Claudia Pataka. Lalu juga lagu Desaku yang ku cinta itu dinyanyikan juga di Swiss begitu. Nah, karena itu memiliki pesan yang luar biasa, keindahan alam, kecintaan terhadap alam, lingkungan sudah dibelajarkan. Itu kerinduan kita di seni sebagai pembelajaran atau pendidikan karakter begitu ya. Oke, lanjut lagi. Saya lompat-lompat saja penjelasannya, mudah-mudahan bisa difahami. Kita juga ingat bahwa ada pepatah, sebut saja begitu, sitasi yang dilakukan, sebuah sitasi yang sering dilakukan oleh saya di dalam berbagai penjelasan karena ini founding father kita yaitu Ki Hajar Dewantara itu memberikan pembelajaran tentang kreativitas dan konsep yang seperti ini sederhana sekali. Ni mungkin tukni dan satu ini ya pokoknya konsep tentang niteni, nirwaki dan nambahi. Ya ini adalah konsep yang sebetulnya di kreativitas itu seperti ini gitu ya. Ini pembelajaran karakter yang luar biasa. Kalau kita ingin bisa mampu kreatif itu niteni dulu, lihat dulu, mengamati dulu, observasi dulu. Itu pendidikan sudah diajarkan begitu oleh Ki Hajar Dewantara. Kita bisa baca bukunya kalau nggak salah buku tahun 1942 berbahasa Belanda bahasa Indonesia Ki Hajar Dewantara dua bukunya, satu kebudayaan, satu lagi tentang pendidikan. Dua buku itu ya bisa dibaca, ada teori tentang ini. Niteni ya, jadi niteni melihat, mengamati dan seterusnya. Dan ini dipakai di teori pendidikan. Nirwake lalu meniru. Nah, ini di teori barat disebutnya artificial is the first creativity. Itu sesuatu yang memiliki karakter yang luar biasa. Enggak apa-apa, nirwake saja dulu, melihat, amati, lalu meniru dulu, lalu nanti terakhir menambahi. Ya, itu kreativitas itu nambahi. Ini konsep ini adalah kreativitas tingkat tinggi sebetulnya. Boleh kita lihat Jepang, restorasi Meiji. Pada saat itu Jepang setelah Perang Dunia II terpuruk, lalu dia juga dengan kebijakan pendidikan yang hebat, semua buku Eropa diterjemahkan, lalu dia juga meniru berbagai produk yang dibuat oleh Eropa. Tapi dapat dibayangkan sekarang yang disebut dengan teori yang disebut dengan produksi kendaraan, itu Jepang jadi number one in the world gitu ya. Saya menulis di buku etnopedagogi dengan semua faktanya, ya Toyota merajai dunia gitu, termasuk di Amerika gitu. Dan World Trade Organization juga collapse. Ini luar biasa si Jepang ini bisa meniru sampai sehebat itu. Ya karena dia konsepnya jelas gitu, ketika niru jadi
Lalu dia punya konsep bagaimana kendaraan itu indah dilihat, murah, irit bensin gitu ya. Lalu juga segmentasinya dari untuk anak muda dengan orang elit dengan harga yang tinggi dan lainnya, itu dilayani, itu warnanya yang sangat bagus itu dilayani. Itu kehebatan yang disebut dengan manusia berkarakter itu ya, pada akhirnya memiliki jati diri sendiri ya. Salah satu karakternya Jepang diantaranya itu, dan ada yang menyebutkan dengan yang disebut dengan ya bertungkus lumus untuk sesuatu kebajikan yang disebut dengan bushido-nya itu gitu ya, dan seterusnya lah, banyak hal yang bisa kita dalami tentang hal-hal yang disebut dengan konsep apa yang memiliki karakter di suatu negara. Kita pun sebetulnya punya yang disebut dengan, kita sering memiliki budaya gotong royong dan lainnya, itu harusnya menjadi bagian dari habit kita. Bagaimana kita bersama-sama bekerja untuk NKRI, bagaimana kita tidak gontok-gontokan, bagaimana kita menjadi bagian yang disebut dengan membangun bangsa ini, memelihara dan merawat karakter kita menjadi sesuatu yang menghasilkan martabat bangsa ini, adalah kewajiban kita semua. Seni diantaranya harus memiliki fungsi itu gitu ya. Oke, lalu juga ingat di karya seni juga tidak ada seorang pun seniman yang tidak ngedrill dirinya, melatih dirinya. Itu adalah bagian dari penjelasan bahwa semua seniman memiliki karakter yang disebut dengan tangguh gitu ya, hebat gitu ya. Saudara melihat Basquiat saja kan itu pejuang yang hebat. 27 tahun bisa sampai terkenal, meninggal di usia 27 dengan karya yang dikenali sekarang. Nah, itu sebetulnya perjuangannya luar biasa gitu ya. Kita tepiskan sesuatu yang disebut dengan semangat gitu ya, dengan debunya gitu. Api dan debunya, kita ambil apinya gitu kalau perjuangan seniman ataupun orang-orang hebat itu begitu caranya gitu ya. Lalu juga memiliki daya cipta yang luar biasa. Artinya dia bagaimana mengetahui bahwa potensi dirinya apa, dan dia tidak malas-malasan, memiliki daya juang yang tinggi gitu. Lalu berjuanglah untuk sesuatu yang disebut dengan beda, original. Meskipun kata originality itu sebetulnya sekarang dalam konsep yang dipertanyakan, karena original itu memang sangat baru, atau mungkin juga adalah memadukan antara sesuatu yang telah ada menjadi karya baru, bisa juga tidak jadi persoalan gitu ya. Itu yang disebut dengan kreatif nanti. Oke, ini juga sama, nanti sebuah karya seni itu memiliki bentuk atau objeknya, wujudnya begitu. Itu ada pesannya dari special case of sign, di simbol-simbol yang melekat pada karya itu. Lalu juga ada ikonografi, ada tanda yang bisa dibaca di situ dari unsur rupa, tari, musik, dan teater. Begitu, lalu sistem tandanya nanti bisa pada komposisinya, tone, balance, irama, wujud, bentuk, lalu unsur rupa, dan komponen lainnya yang terkait dengan bahasa rupa begitu ya. Itu bisa dikaji. Oke, yang berikutnya. Mohon maaf, lumayan terberit-berit karena saya akan beranjak di kegiatan lain gitu ya. Oke, ini juga sama, nanti setiap orang berkarya seni itu akan berproses, dan berproses itu sebetulnya itulah langkah setiap seniman, bagaimana menjadi dirinya, bagaimana karakternya itu keluar di dalam karya seni saat berproses itu gitu ya. Dan nanti wujud karya seninya itulah yang membekukan menjadi sebuah karya seni yang monumental gitu. Bisa dilihat kalau karya rupa gitu ya. Oke, dan yang lainnya pada slide berikutnya nanti akan disambung kembali di penjelasan yang lainnya ya. Oke, kita sambung nanti di video yang ketiga. Terima kasih.